Yang disiram bunga, yang tumbuh saprasan keko. Oh ada pakai kapal, fokus sempurna bikin terlena. Tanah adalah lapisan permukaan bumi paling atas yang terdiri dari bahan padat, cair, gas, dan mikroorganisme yang secara bersama merupakan tempat tumbuhnya tanaman. Secara lengkap, proses terbentuknya tanah terbagi menjadi 4 tahap. Diawali tahap pertama, yaitu pelapukan batuan, di mana peristiwa penghancuran batuan atau bahan induk ini menjadi bagian yang paling kecil dari bahan tanah. Yang kedua, ada proses pelunakan struktur batuan. Proses masuknya atau merembesnya air dan udara di sela-sela bahan tanah, sehingga bahan tanah menjadi lunak, air dan udara juga mendorong organisme tertentu masuk tanah. Yang ketiga, tumbuhnya tumbuhan perintis. Proses tumbuhan tanaman kecil dan disusul tanaman besar yang akarnya juga akan memperlambat pelapukan batuan di dalam tanah atau lapisan akar. Yang keempat, ada proses penyuburan. Proses pengayaan bahan organik yaitu adanya pelapukan material, bahan organik dari tumbuhan atau hewan yang mati di permukaan tanah, serta mikroorganisme di dalam tanah. Dan pembuatan tanah dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama, iklim. Perubahan pada siang hari dan malam hari, serta curah hujan yang tinggi mempercepat pelapukan batuan. Yang kedua, organisme yang hidup di dalam tanah, beraktivitas dan mengeluarkan zat tertentu yang dapat menghancurkan batuan. Yang ketiga, bahan induk batuan asal yang mengalami pelapukan dan menjadi tanah. Yang keempat, topografi suatu daerah memengaruhi jumlah air hujan yang dapat diserap oleh tanah ke dalam air tanah dan gerakan air dan erosi tanah. Yang kelima, durasi waktu terjadinya pelapukan yang dialami oleh batuan induk juga memengaruhi proses pembentukan tanah. Berikut ada karakteristik tanah. Tanah yang subur adalah jenis tanah yang memiliki tingkat keasaman yang sesuai karena beberapa jenis tanah memiliki nilai pH kurang dari 7,0 dan tanah yang memiliki pH lebih dari 7,0 atau basah dan tanah yang memiliki sifat netral yaitu pH berkisar antara 6,0 sampai 7,0. Selanjutnya ada warna tanah. Salah satu sifat tanah yang mudah dilihat adalah warna tanah. Warna tanah pada setiap jenis tanah berbeda-beda. Faktor yang memengaruhinya adalah kadar bahan organik dan kadar mineral. Pada umumnya, warna tanah yang semakin gelap menandakan tingkat kesuburan yang paling baik. Tingkat warna tanah tertinggi sampai terendah adalah hitam, coklat, karat, merah, abu-abu, kuning, dan juga putih. Berikut ada struktur tanah yang dimana susunan dari partikel-partikel tanah atau pasir dan debu yang berupa yang pertama, horizon O atau organik. Lapisan tanah paling atas yang tersubur berisi 20% bahan organik. Yang kedua, horizon A atau topsoil. Lapisan akar yang berisi campuran organik atau humus dan mineral. Yang ketiga, horizon E. Lapisan tanah yang mengalami pencucian, kadar organik rendah, kadar pasir, dan kuarsa tinggi sebagai warna cerah. Yang keempat, horizon B atau Epsoil. Pengendapan unsur wirat, V, dan lain-lain sebagai warna lebih merah. Yang kelima, horizon atau regoild. Lapisan batuan induk yang mengalami pelapukan. Yang keenam, horizon R atau bedrock. Batuan induk yang masih keras. Berikut ada tekstur tanah di mana tingkat kehalusan tanah terkait dengan kecenderungan pasir dan tanah liat. Tanah berstruktur dan bersifat lengket dan menyerap air banyak sehingga sulit untuk diolah. Lalu ada permeabilitas tanah, di mana kemampuan tanah dalam menyerap air. Tanah pasir memiliki pori-pori lebih kasar dari tanah liat sehingga sulit untuk menahan air. Berikut
Jenis-jenis persebaran dan pemanfaatan tanah. A. Tanah vulkanis. Tanah vulkanis adalah tanah hasil pelapukan bahan padat dan bahan cair yang dikeluarkan gunung berapi. Tanah tersebut sangat subur karena mengandung unsur hara atau mineral yang diperlukan tanaman. Jenis tanah ini terdapat di Bali, Lombok, Pulau Jawa, dan Sumatera. Pemanfaatannya berpengaruh di daerah pertanian dan perkebunan yang terdiri dari dua jenis. Yang pertama, regosol atau ciri-ciri berbutir kasar, berwarna kelabu hingga kuning, cocok untuk tanaman, pariwisata, tembakau, dan buah-buahan. Yang kedua, andosol. Ciri-ciri berbutir halus, tidak mudah tertiup angin, berwarna abu, dan tanah ini subur dan sangat cocok untuk pertanian. Yang ke B, tanah aluvial. Berasal dari endapan lumpur yang dibawa aliran sungai, tanah aluvial ditemukan terutama di sepanjang daerah aliran sungai di seluruh wilayah Indonesia. Yang ke C, tanah gambut atau tanah rawa. Tanah rawa berwarna hitam, memiliki kandungan air dan bahan organik yang tinggi, dan tingkat keasaman atau pH juga tinggi. Miskin unsur hara dan pada umumnya kurang subur. Pemanfaatan tanah gambut untuk persawahan, paliwijaya seperti karet dan kelapa. Yang ke D, tanah petsolik. Merah bening, dan tanah ini terbentuk dari batuan berasal, dan jenis tanah ini ditemukan di Sulawesi, Maluku, dan Papua. Jenis tanah ini berwarna merah sampai kuning, bersifat asam, sekan, kandungan bahan organik sedikit, dan unsur hara yang rendah. Pemanfaatan ini cocok untuk tanah karet dan pinus. Yang ke E, tanah kapur. Adalah jenis tanah hasil pelapukan dari batuan atau kapur dan endapan. Tanah ini terdapat di pegunungan, seperti Pegunungan Kidul. Tanah ini berwarna hitam dan miskin hara, sehingga jenis tanah ini kurang subur. Yang ke F, tanah litosol, yang adalah tanah berbatu dengan lapisan tanah yang tidak begitu tebal. Tanah ini berasal dari jenis bebatuan yang keras yang belum mengalami proses pelapukan secara sempurna, sehingga sukar ditanami dan kandungan unsur haranya sangat rendah. Yang ke G, tanah pucat. Tanah ini terbentuk karena pengaruh suhu rendah dengan curah hujan yang tinggi. Tanah pucat banyak terdapat di Sumatera Utara, Sumatera Barat, Kalimantan Tengah, dan Papua. Yang ke I, tanah mergel. Tanah mergel adalah campuran tanah liat, kapur, dan pasir, yang dimana persebaran tanah mergel terdapat di Kendili, Madiun, Jawa Timur, serta Nusa Tenggara. Tanah ini subur dan cocok dimanfaatkan untuk tanaman jati. Yang ke J, tanaman laterit. Tanaman laterit adalah tanah hasil pencucian karena pengaruh suhu rendah dan curah hujan yang tinggi. Hal ini mengakibatkan berbagai mineral yang dibutuhkan oleh tanaman larut dan meninggalkan aksi oksida besi dan aluminium sehingga tanah ini tidak subur. Pemanfaatannya cocok untuk tanaman kelapa dan jambu mente. Lalu ada tanah humus. Tanah humus terbentuk dari pelapukan tumbuhan, di mana tumbuhan tanah humus sangat subur dan dapat ditemukan di bawah batuan dan tumbuh-tumbuhan yang lebat. Tanah humus biasanya berwarna hitam